Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi kedua dari perkembangan sistem evaluasi PAI, yang mana materi ini, mata kuliah ini dibawakan oleh Bapak Dosen Abdul Jalil, SPDI, MPDI, yang mana materi yang kedua ini adalah ada 3 indikator. Yang pertama, pengertian kedudukan evaluasi dalam sistem pendidikan Islam dan sistem evaluasi. Kemudian yang kedua, sistem evaluasi dalam pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan evaluasi dan sistem pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian kedudukan evaluasi dalam sistem pendidikan Islam dan sistem evaluasi. Pengertian evaluasi pendidikan dan evaluasi manajemen pendidikan. Pengertian evaluasi pendidikan adalah kegiatan mengumpulkan fakta-fakta atau bukti secara sistematis untuk menetapkan apakah telah terjadi perubahan pada diri siswa dan sudah sampai sejauh mana perubahan pada diri siswa dan sampai sejauh mana perubahan yang terjadi. Dengan adanya evaluasi akan diketahui kelemahan dan kelebihan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi pada evaluasi pendidikan, tujuan atau kedudukan evaluasi pendidikan adalah untuk mengevaluasi sudah sampai sejauh mana perubahan yang terjadi pada siswa dan apa kelebihan dan kelemahan pada proses pembelajaran yang telah kita lakukan atau yang telah kita ajarkan kepada siswa tersebut. Kemudian yang kedua, evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar. Evaluasi adalah suatu alat untuk menentukan apakah tujuan pendidikan dan apakah proses dalam pengembangan ilmu telah berjalan di jalan yang diharapkan. Jadi, evaluasi adalah suatu alat untuk kita menentukan apakah tujuan kita, apakah tujuan pendidikan, atau apakah proses pembelajaran kita untuk mengembangkan ilmu itu sudah berada di jalan yang sesuai kita harapkan atau belum. Kemudian yang kedua, sistem evaluasi dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran. Jadi, evaluasi ini dalam pendidikan Islam merupakan alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran. Jadi sesuatu yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan itu kemudian kita evaluasi kembali apakah siswa bisa menerima atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan evaluasi dalam sistem pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, evaluasi memiliki kedudukan yang sangat penting untuk mengukur dan menilai sejauh mana keberhasilan pendidikan itu dilaksanakan. Pengalihan pengetahuan, pemahaman, nilai-nilai, dan pengamalan agama Islam secara terencana, sistematik, dan berkelanjutan.
Jadi kedudukan evaluasi ini adalah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pendidikan Islam itu sudah dilaksanakan. Baik itu kita akan melakukan pengalihan pengetahuan, pemahaman, nilai-nilai dan pengamalan agama Islam yang secara terencana, sistematik dan pastinya akan terus berkelanjutan. Jadi evaluasi dilakukan agar kita bisa melakukan suatu rencana ke depannya yang akan berkelanjutan dan menghasilkan perkembangan kepada siswa yang akan membaik. Jadi sebenarnya tujuan evaluasi di sini adalah untuk mendapatkan untuk mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari apa yang telah kita ajarkan kepada siswa, dan itu akan menjadi bahan dasar kita untuk pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu presentasi dari materi kedua. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.